untuk soal TOEFL, yaitu reading section. Oke, langsung saja teks nomor 1 sampai nomor 10. Seperti biasa, kalau di reading jangan dibaca teksnya, nanti teman-teman kehabisan waktu. Jadi langsung dibaca soalnya dulu aja. Jadi di situ nomor 1 pertanyaannya adalah this passage mainly bla bla bla. Nah, jadi ini ngomongin kalau ada kata mainly itu ngomongin main idea, teman-teman, atau gagasan utamanya atau gagasan pokok. Karena di soal ada kata pokoknya, mainly ya. Maka kita cek di cara ngerjakannya, kita cek di kalimat pertama di setiap paragraf ya. Yang kalimat pertama paragraf 1 dia bilang a solar eclipse occurs when the moon moves in front of the sun and hides at least some part of the sun from the earth. Kalau diartikan gerhana matahari terjadi ketika bulan bergerak di depan matahari dan menyembunyikan setidaknya sebagian atau beberapa bagian dari matahari dari bumi, maksudnya nggak kelihatan ya teman-teman. Kemudian paragraf kedua, it seems rather improbable that a celestial body the size of the moon could completely block out the tremendously immense sun, as happens during a total eclipse. But this is exactly what happens. Kelihatannya memang tidak mungkin kalau benda luar angkasa yang berukuran bulan itu bisa menutupi seutuhnya ukuran matahari yang sebesar itu. Tapi ya seperti yang terjadi during itu selama gerhana total. Namun ini memang terjadi atau namun itulah yang terjadi seperti itu. Kita cek A B C D. Dia ngomongin apa? Yang alpha describes how long an eclipse will last. Mendeskripsikan seberapa lama gerhana itu berlangsung. Bukan ya teman-teman, mungkin ada di dalam itu informasinya, tapi itu bukan main idenya. Yang nomor yang Bravo gives facts about the moon, memberikan fakta mengenai bulan. Bukan ya teman-teman, karena kita ngomongin gerhana, bukan ke bulannya. Nomor yang Charlie explains how the sun is able to obscure the moon, menjelaskan bagaimana matahari mampu menutupi atau mengeblok. Obscure itu mengeblok ya teman, atau menutupi bulan. Kebalik ya teman-teman, tadi dijelaskan yang bulan menutupi matahari, bukan matahari menutupi bulan. Kalau matahari menutupi bulan berarti matahari tempatnya di tengah-tengahnya bumi dan bulan, maka panas ya teman-teman, berarti Charlie nggak bisa. Yang delta informs the reader about solar eclipses, memberikan informasi kepada pembaca mengenai gerhana matahari. Oke, berarti nomor 1 jawabannya adalah delta. Lanjut number 2. In which type of eclipse is the sun obscured in its entirety? Di tipe gerhana apakah atau di jenis gerhana apakah matahari itu ditutupi seluruhnya? Entire itu seluruhnya, teman. Entirety itu ya sama, kata bendanya aja dia. Intinya adalah matahari tertutup semuanya. Nah, kita cek di situ yang paragraf 1 ya tadi, in a partial eclipse the moon covers part of the sun. Jadi kalau di sini di gerhana sebagian bulan itu menutupi hanya sebagian dari matahari. In an annular eclipse the moon covers the center of the sun. Jadi di gerhana anular bulan itu menutupi bagian tengah-tengahnya dari matahari, leaving a bright ring of light around the moon, meninggalkan cahaya yang berbentuk cincin di sekitar bulan. In a total eclipse, the sun is completely covered by the moon. Di gerhana total, matahari tertutup seluruhnya oleh bulan. Jadi di teks ada kata completely, artinya sama dengan entirely. Ya teman-teman, entire sama complete itu sama, artinya seluruhnya kayak gitu. Nah berarti jawabannya adalah total eclipse ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Charlie, total eclipse. Berarti nomor 2C. Nomor 3, the word ring in line 3 could best be replaced by. Nah, ring di sini tadi adalah cahaya ya teman-teman. Jadi bukan cincin yang asli yang di jari kita, bukan. Tapi dia adalah bentuk lingkaran di sekitar bulan, karena bulan menutupi bagian tengah matahari yang dinamakan annular eclipse tadi. Berarti di sini jawabannya adalah yang Bravo ya. Kalau yang Alpha, a piece of gold, sekeping emas. Bukan ya teman-teman, dia bukan ngomongin cincin yang untuk perhiasan. Yang Bravo itu artinya lingkaran ya teman-teman, ring di situ maksudnya lingkaran.
Kalau yang Charlie, jewel itu artinya perhiasan. Sama, bukan. Maksudnya bukan perhiasan ya. Kalau perhiasan berarti pas gerhana ada orang ambil terus dijual. Itu bukan, nggak ada. Itu adalah cahaya, teman-teman. Yang delta, bell itu adalah lonceng. Bukan juga ya, teman-teman. Jawabannya adalah bravo, nomor 3. Lanjut, nomor 4, a celestial body. Nah, celestial body itu di paragraf 2 ya. Is most probably one that is found. Jadi celestial body di line kelima itu kemungkinan besar adalah benda ya. One di sini artinya benda. Benda yang ditemukan. Oke, kita baca kalimat line 5. It seems rather improbable that a celestial body the size of the moon. Nah, kalau diartikan tadi kelihatannya memang tidak mungkin untuk benda luar angkasa yang berukuran seperti bulan. Nah, berarti benda luar angkasa artinya, teman-teman ya. Celestial body. Berarti kita cek ABCD. Yang alpha, within the moon shadow, di dalam atau di yang terkena bayangan bulan. Bukan ya, teman-teman. Karena di situ dijelaskan moon, bukan bayangan bulannya, tapi malah moonnya sendiri. Yang bravo, somewhere in the sky, di suatu tempat. Jadi kalau diartikan di soal ya, benda yang ditemukan di suatu tempat di langit. Maksudnya di luar angkasa. Berarti nomor 4 jawabannya adalah bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, on the surface of the sun, di permukaan matahari, bukan. Yang delta, inside Earth's atmosphere, di dalam atmosfer bumi, juga bukan, teman-teman. Jadi celestial sendiri artinya adalah yang berada di langit ya, atau benda-benda langit. Maksudnya luar angkasa. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah bravo, teman-teman. Lanjut nomor 5, what is the meaning of block out? Nah, block out itu sama kayak obscure tadi, sama kayak artinya menutupi, teman-teman ya. Kita cek ABCD yang artinya menutup. Mana ya tadi? Obscure itu sama kayak cover juga, teman-teman. Ya. Saya tadi kalau nggak salah melihat ada kata obscure di sini. Tapi block out adanya di situ ya, di paragraf 2 di kalimat pertama, teman-teman. Saya lupa tadi saya kalau nggak salah melihat ada kata obscure, tapi saya nggak nemukan sekarang. Baik. Oke, jadi block out artinya menutupi ya, teman-teman. Jawabannya nomor 5 adalah bravo. Kalau yang alpha, square itu artinya mengotakin. Kalau yang Charlie, evaporate itu menguap ya, teman-teman. Berevaporasi itu, jadi menguap jadi uap air. Bukan kalau shrink itu mengecil artinya. Atau sebenarnya bisa diartikan tenggelam, tapi maksudnya di sini bukan tenggelam karena bukan di air. Berarti maksudnya mengecil, bukan ya? Jawabannya adalah bravo, teman-teman. Lanjut nomor 6. According to the passage, how can the moon hide the sun during a total eclipse? Berdasarkan teks, bagaimana bisa sih bulan itu menutupi matahari selama gerhana total. Nah, kita cek gerhana total ya, teman-teman di paragraf 2 karena bacaan itu pasti urut ya. Karena di atas tadi cuma perkenalan nama, berarti penjelasannya ada di bawah. Nah, di sini as happens during a total eclipse, but this is actually what happens. Although the moon is considerably smaller in size than the sun, the moon is able to cover the sun because. Nah, di sini ada kata because. Pertanyaannya how can, bagaimana bisa? Nah, di sini alasannya because of their relative distances from Earth. Jadi karena jarak-jaraknya mereka yang sedemikian adanya ya dari bumi. Jadi maksudnya jaraknya bumi dan jaraknya matahari dengan bumi sama jaraknya bulan dengan bumi, teman-teman. Oke, berarti alasannya adalah relative distance ya. Kita cek yang alpha, the fact that the moon is closer to Earth. Nah, ini malah dijelaskan, teman-teman. Berarti kita harus pakai logika juga di sini. The fact that the moon is closer to Earth than the sun makes up for the moon's smaller size. Fakta bahwa bulan itu lebih dekat dari bumi dibandingkan matahari membuat atau menjadikannya atau menghasilkan ukuran ukuran bulan yang lebih kecil. Enggak nyambung ya, teman-teman. Jadi kalau bulan lebih dekat harusnya bulan yang lebih besar, seperti itu. Sama kalau kita itu ilusi optik ya, teman-teman. Sama kayak kita lihat teman kita yang tingginya sama, yang satu jaraknya 5 meter, yang satu jaraknya 50 meter. Pasti di mata kita yang kelihatan lebih jelas atau lebih besar adalah yang dekat. Maksudnya seperti itu. Yang alpha berarti nggak mungkin, masa lebih dekat malah lebih kecil. Yang bravo, the moon can only obscure the sun because of the moon's great distance from Earth.
bulan bisa menutupi matahari karena jaraknya bulan yang jauh dari bumi. Nggak nyambung juga, teman-teman. Yang Charlie, because the sun is relatively close to Earth. Ini udah kelihatan salah ya. Close itu artinya dekat, teman-teman. Sedangkan matahari di sini the sun ya, lebih jauh, bukan lebih dekat. Berarti kemungkinan jawabannya delta. Kita baca dulu. The moon hides the sun because of the moon's considerable size. Bulan itu menutupi atau menyembunyikan menyembunyikan matahari karena atau dikarenakan ukuran bulan yang considerable itu artinya adalah yang bisa yang sedemikian itu juga sih, sama kayak relatively tadi, teman-teman ya. Berarti, tapi kayaknya yang lebih masuk jawabannya yang alpha ya. Coba kita baca lagi. The fact that the moon is closer to Earth than the sun makes up for. Oh, sorry. Nomor 5 ini, nomor 6 ini makes up artinya bukan menjadikan ya, teman-teman. Makes up ini artinya adalah the fact that the moon is closer to Earth than the sun makes up for the moon's smaller size. Makes up itu maksudnya adalah menutupi, atau maksudnya misalkan kita punya kesalahan, nah ditutupi sama sesuatu. Nah sama kayak gini. Jadi kelemahannya bulan walaupun dia ukurannya kecil, tapi sudah ditutupi dengan jaraknya tadi, yaitu jarak yang lebih dekat tadi. Maksudnya seperti itu. Berarti nomor 6 jawabannya yang lebih nyambung adalah yang alfa ya. Sebenarnya yang delta itu kalau kita dengar mirip teman-teman, tapi di situ ngomongin size, ukuran. Sedangkan alasan di teks tadi dia ngomongin jarak, bukan ukuran. Oke, atau kalau teman-teman cek di ABCD cari yang jarak, kemudian yang ngomongin jarak ABCD hanya yang Alpha dan Charlie ya. Yang Bravo itu ngomongin yang Bravo juga ngomongin jarak tapi salah ya, teman-teman. Yang Charlie juga salah. Bravo sama Charlie itu idenya sama. Yang Delta bukan ngomongin jarak. Berarti jawabannya adalah yang Alpha. Seperti itu aja. Oke. Jadi nomor 6 jawabannya Alpha, nomor 7 the word relative in line 8 could best be replaced by. Relatif sendiri artinya adalah maksudnya kalau di teks tadi ya teman-teman, di situ maksudnya relative distances from Earth, di line kedua dari bawah itu maksudnya adalah jarak-jarak yang relatifnya mereka. Nah merekanya itu maksudnya matahari dan bulan dari bumi ya, jadi jaraknya keduanya dari bumi. Nah maksudnya mereka berarti membandingkan, teman-teman, membandingkan matahari ke bumi sama dengan bulan ke bumi kayak gitu. Berarti di sini yang ada kata arti membandingkan hanya Charlie ya, teman-teman, karena dia membandingkan bulan ke bumi sama matahari ke bumi. Kalau dibaca kalimatnya tadi, the moon is able to cover the sun because of the relative distances from Earth. Bulan mampu menutupi matahari karena jaraknya, maksudnya jaraknya bulan itu lebih dekat dibandingkan jaraknya matahari dari bumi. Maksudnya seperti itu. Berarti ini ada perbandingan di sini. Jadi jawabannya Charlie ya, nomor 7, teman-teman. Kemudian nomor 8, di situ the passage states that which of the following happens during an eclipse. Oke. Nah, gini, kalau tadi kalimatnya line kedua dari bawah, teman-teman, nah pasti urut, berarti kita baca kalimat terakhir aja. Di situ kalimat terakhir dia bilang, a total eclipse can last up to 7 minutes during which time the moon shadow move across Earth at rate of about 0.6 km per second. Kalau diartikan gerhana total itu bisa terjadi atau berlangsung selama 7 menit. Yang selama itu atau yang selama waktu itu bayangan bulan itu bergerak melintasi bumi pada kecepatan 6 km per detik. 0,6 km per detik. Maaf, ada komanya ya, teman-teman di situ. Kita cek A, B, C, D. Oh, sorry. Di sini yang ditanyakan bukan total eclipse, teman-teman. Yang ditanyakan adalah an eclipse. Berarti ini overall question, teman-teman. Ya, mengenai eclipse aja. Berarti ini overall question alias seluruh teks. Jadi kita tadi di teks sudah tahu ya. Atau kita bisa pakai logika, teman-teman. Atau informasi yang selama ini kita sudah pelajari. Yang alpha, the moon hides from the sun. Bulan itu bersembunyi dari matahari. Bukan ya. Karena kalau bulan bersembunyi dari matahari alias dia nggak kelihatan dari matahari, alias maksudnya ketutupan bumi ya, bersembunyi itu, jadi dia nggak kelihatan sama matahari, itu bukan gerhana, tapi malah mataharinya malah terik kayak gitu, karena nggak ada yang nutupin. Berarti alpha bukan. Yang Bravo, the moon is obscured by the sun. Bulan itu ditutupi, itu pasif ya teman-teman, ditutupi atau di covered oleh matahari. Bukan, kebalik ya. Yang Charlie, the moon begins moving at
speed of 0.6 km per second. Bulan mulai bergerak pada kecepatan 0,6 km per detik. Kemungkinan bisa, tapi ini tadi ngomongin total eclipse ya, teman-teman. Kita cek dulu yang delta. Yang delta, the moon shadow crosses earth. Bayangan bulan melintasi bumi. Nah, fix jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Yang Charlie kenapa salah? Yang Charlie itu yang bergerak, itu bukan bulannya. Kalau bulan bergerak maksudnya yang bergerak yang di teks tadi ya, yang di keterangannya bukan bulannya yang bergerak. Di kalimat terakhir teman-teman, yang bergerak adalah bayangannya melintasi bumi. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Oke, kalau yang sama, yang kecepatannya 0,6 km per detik tadi adalah bayangan bulannya, bukan bulannya yang keterangannya di teks ya, teman-teman. Oke, berarti jawabannya delta yang lebih tepat, nomor 8. Oke, lanjut, nomor 9. The word rate in line 9 is closest in meaning to. Nah, rate di sini dengan satuan kilometer per detik ya, teman-teman. Yang mana itu adalah satuan kecepatan. Kita cek A, B, C, D. Yang alpha form, bentuk, bukan ya. Yang bravo speed, kecepatan. Nah, ketemu. Jawaban nomor 9 adalah bravo. Lanjut, nomor 10, teman-teman. Where in the passage does the author mention the rate of a total eclipse? Oke, kalau diartikan di manakah di teks penulis itu menyebutkan rate itu kecepatan dari total eclipse tadi atau gerhana total tadi. Ya berarti di kalimat terakhir ya, teman-teman. Kalimat terakhir itu kalau kita hitung 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 8 sama 9. Fix nomor 10 jawabannya adalah delta. Oke, delta 8 sama 9 ya. Oke, lanjut. Teks selanjutnya nomor 11 sampai 20. Kita baca soalnya dulu. Nomor 11. The paragraph preceding this passage most probably discusses. Nah, ada kata preceding. Ini menanyakan paragraf sebelum teks ini. Berarti kita disuruh nebak, teman-teman. Caranya kalau preceding, kita baca kalimat pertama saja. Di situ kalimat pertama dia bilang, while the bald eagle is one national symbol of the United States, it is not the only one. Nah, di situ ada kata while, meskipun. Bisa diartikan meskipun ya, teman-teman, atau sedangkan bisa juga. Meskipun elang bondok atau elang gundul merupakan salah satu simbol nasional dari Amerika Serikat, nah berarti kalimat sebelumnya pasti ngomongin elang gundul sebagai simbol nasional Amerika Serikat, kayak gitu. Kita cek ABCD ya, teman-teman. Yang alpha, the War of 1812, perang pada tahun 1812, sama sekali nggak nyambung. Yang bravo, the bald eagle, elang gundul, yang simbolize itu yang enak bahasa Indonesianya adalah merepresentasikan ya, teman-teman, atau mewakili. Yang mewakili Amerika Serikat atau yang menjadi simbol, bisa dibilang gitu deh. Berarti fix nomor 11 ketemu ya. Jawabannya adalah bravo, teman-teman. Kalau Charlie di situ tiba-tiba ada kata Sam Wilson, padahal di kalimat pertama tidak ada yang menyebutkan Sam Wilson. Yang delta, the costume worn by Uncle Sam. Sama sekali tidak ada ngomongin kostum, nggak ada juga Uncle Sam ya di kalimat pertama. Nanti nggak ada transisinya, teman-teman. Ya, berarti jawabannya adalah bravo, nomor 11. Nomor 12, which of the following is the most appropriate title for this passage? Oke, kita ditanyakan judul dari teks ini. Tadi di kalimat judul itu berarti sama ya, teman, dibaca kalimat pertama. Nah, nanti kalau teman-teman kurang yakin, baca kalimat selanjutnya juga. Oke, kita baca dulu yang alpha, the bald eagle. Elang gundul. Hati-hati karena di setelahnya kalimat pertama itu belum selesai di koma, harus sampai titik. Di kalimat setelahnya ada kata it is not the only one. Berarti bukan cuma ngomongin bald eagle, teman-teman. Ya, bukan cuma ngomongin elang gundul aja. Nah, berarti ada simbol-simbol yang lain. Nah, maksudnya simbol-simbol yang lain berarti kalimat ini ngomongin simbol, intinya ya bukan bald eagle-nya tapi simbol nasional Amerika Serikat. Kita cek ABCD, teman-teman, yang ngomongin simbol Amerika Serikat. Sorry, ini di teks ini ya, khusus untuk teks ini, maaf. Karena bald eagle ini hanya transisi, teman-teman, bukan teks ini. Untuk mengecek teks ini kita baca kalimat kedua ya. Kalimat kedua dia bilang, Uncle Sam, a bearded gentleman costumed in the red, white, and blue stars, striped of the nation's flag, is another well-known national symbol. Kalau diartikan, Paman Sam, seorang pria berjenggot yang memakai kostum warnanya merah, putih, dan biru,
yang memakai kostum yang memiliki bintang biru, putih, dan merah, dan ada strip-stripnya dari bendera nasional atau bendera kebangsaan, merupakan simbol nasional terkenal yang lain. Kita cek setelahnya ya, apakah ada simbol yang lain atau kalimat ini hanya ngomongin Uncle Sam. Karena tadi eagle itu cuma sebagai transisi, teman-teman. Berarti nggak dibahas di paragraf ini, tapi di paragraf sebelumnya harusnya. Ya, kalau kita cek kalimat selanjutnya, according to the legend, this character is based on Samuel Wilson, the owner of a meat-packing business in Troy, New York. Menurut atau berdasarkan legenda, karakter ini atau Uncle Sam tadi itu berdasarkan pada Samuel Wilson. Nah, dari kata Samuel ya, teman-teman. Pemilik dari bisnis pengepekan meat itu adalah daging di Troy, New York. Oke, kita baca lagi. During the War of 1812, Sam Wilson's company was granted a government contract to supply meat to the nation's soldiers. This meat was supplied to the army in barrels stamped with the initials US, which stood for the United States. Nah, di situ selama perang tahun 1812, perusahaannya Sam Wilson itu diberikan kontrak dengan pemerintah untuk menyuplai atau untuk memberikan persediaan daging ke tentara-tentara negara tersebut atau Amerika ya. Daging ini itu disuplai untuk atau kepada tentara dalam barrels itu tong ya teman-teman, tong-tong kayu itu nyebutnya barrels yang distampel atau yang dicap dengan inisial US. Jadi sejarahnya which stood for United States. Jadi sejarahnya itu nama US itu ya teman-teman dari perusahaannya Uncle Sam tadi, perusahaannya Samuel Wilson tadi yang dia mengirimkan daging di barrel terus ditulisi US kayak gitu. Dan mungkin di situ tentara-tentaranya mikir kalau US di situ untuk lelucon atau gimana ya. Karena kita kalau mau tahu itu harus kita baca kalimat setelahnya dan nanti pasti kita juga akan tahu karena pasti soal nanti urut kayak gitu. Kemungkinan nanti kalau tentara-tentaranya kayak bikin guyon gitu. Jadi US harusnya United States jadinya Uncle Sam kayak gitu. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi icon ya si Uncle Sam ini atau Samuel Wilson tadi. Oke, intinya adalah hati-hati ya. Jadi bukan tentang bald eagle-nya, teman-teman, untuk topik untuk khusus paragraf ini, tapi lebih ngomongin Uncle Sam-nya tadi atau si Samuel, sejarahnya Uncle Sam yaitu Samuel Wilson tadi. Kita cek yang alpha, the bald eagle, elang gundul, bukan ya teman-teman. Yang bravo, simbol-simbol Amerika Serikat. Nah, di sini hanya ada dua sih yang disebutkan ya, yaitu bald eagle yang mana sebenarnya tidak disebutkan di paragraf ini. Maksudnya tidak diperjelas di paragraf ini. Hanya untuk menyambung atau hanya sebagai transisi paragraf sebelumnya yang harusnya ada dengan paragraf ini. Tapi yang ditanyakan hanya paragraf ini saja, yaitu this passage. Maka yang bravo terlalu luas ya teman-teman. Yang Charlie Samuel Wilson. Nah mungkin di kalimat ini ngomongin sejarah mengenai Samuel Wilson. Tapi sebenarnya Samuel Wilson itu disebutkan hanya untuk menyajikan simbol yang disebutkan di kalimat kedua tadi ya, yaitu Uncle Sam teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang delta. Jadi paragraf ini sebenarnya ngomongin si Uncle Sam tadi. Dan kalau kita cek di kalimat terakhir itu, dia ditutup juga dengan kata Uncle Sam. Jadi dari kalimat kedua tadi atau dari kalimat kedua tadi sampai kalimat terakhir sebenarnya itu pengen membahas si Uncle Sam, teman-teman. Fix jawabannya nomor 12 adalah yang delta. Oke, Uncle Sam symbol of the nation. Jadi ya Paman Sam sebagai simbol dari negara tersebut, maksudnya Amerika Serikat ya. Berarti nomor 12 delta. Nomor 13 kita baca soalnya dulu. Which of the following is not mentioned about Uncle Sam's appearance? Yang ditanyakan adalah penampilannya Uncle Sam. Maksudnya si Samuel Wilson tadi ya, teman-teman. Kita cek yang alpha, he wears facial hair. Dia punya rambut di muka. Maksudnya tadi di soal itu ada kata bearded. Di teks ya, teman-teman. A bearded. Beard. Tulisannya BEARD di line kedua di situ. Nah, ini maksudnya adalah jenggot, teman-teman. Itu adalah facial hair juga. Berarti yang alpha bisa. Yang bravo, there is some blue in his clothing. Ada warna birunya di pakaiannya. Tadi disebutkan ya, blue stars, teman-teman. Bintang-bintang biru. Berarti kemungkinan bravo bisa. Yang Charlie, maksudnya ada di teks, berarti nggak bisa jadi jawaban. Maksudnya ada ya. Yang Charlie, he is bald. Dia gundul.
Yang gundul bukan dia ya teman-teman, yang gundul adalah elang. Jadi kemungkinan Charlie yang jawabannya, kita cek dulu yang delta. Yang delta, his clothes have stripes in them. Pakaian-pakaiannya itu ada strip-stripnya, yang tadi disebutkan di line kedua ya teman-teman, stripes of the nation's flag. Berarti delta ada di teks, yang nggak ada adalah yang Charlie. Fix nomor 13 jawabannya adalah Charlie teman-teman. Lanjut nomor 14, the word costumed in line 2 could most easily be replaced by, costume tadi berpakaian ya teman-teman maksudnya, atau memakai pakaian kayak gitu. Nah langsung ketemu ya, jawaban yang nyambung dengan kata kostum adalah alpha. Ada kata dress, itu pakaian. Dressed, ada ed-nya ya, berarti itu adalah berpakaian. Jawaban nomor 14 adalah alpha. Lanjut nomor 15, Sam Wilson was the proprietor of what type of business? Proprietor itu adalah pemilik bisnis ya teman-teman. Sam Wilson merupakan pemilik dari bisnis apa? Nah, tadi dijelaskan kalau di teks di line keempat di situ yang sudah kita baca tadi, dia punya bisnis pengepekan daging ya, teman-teman. Nah, kita cek A, B, C, D. Jawaban nomor 15 adalah Bravo, a meat packing company, perusahaan pengepekan atau pembungkusan ya, daging kayak gitu. Lanjut nomor 16, the word granted in line 5 means, tadi granted kayaknya udah kita baca ya. Nah, Sam Wilson's company was granted a government contract, maksudnya diberi kontrak dengan pemerintah kayak gitu. Kita cek ABCD yang artinya diberi. Nah, ketemu ya teman-teman, jawaban nomor 16 adalah yang delta. Dari kata give artinya memberi, given verb 3 artinya jadi diberi. Oke, fix nomor 16 delta. Nomor 17, according to the passage, what was in the barrel stamped US? Berdasarkan teks, apa yang ada di dalam tong-tong kayu yang dicap atau distempel US? Daging ya, teman-teman. Tadi daging, persediaan daging buat tentara. Kita cek ABCD. Yang alpha, Sam Wilson. Bukannya, masa Sam Wilson dimasukkan tong, teman-teman. Yang bravo, food for the army, makanan untuk tentara. Nah, kemungkinan bravo bisa. Kita cek dulu jawaban yang lain. Weapons to be used in the war, senjata-senjata yang dipakai di perang, bukan ya, karena tadi tongnya itu dari si Sam Wilson, yang mana isinya adalah daging, bukan senjata. Yang delta, company contracts, kontrak-kontrak perusahaan. Nah, nggak nyambung ya, masa kontrak-kontrak perusahaan dimasukkan tong terus dikirim ke tentara, teman-teman. Jawabannya nomor 17 adalah yang bravo, makanan bagi tentaranya. Lanjut nomor 18, the word initials in line 6 means, nah, kata arti inisial sendiri, teman-teman, itu adalah awalan. Misalkan nama saya adalah Priski, inisial saya adalah P. Nah, mungkin teman-teman kalau dengerin berita yang ada kriminal-kriminal yang berinisial AI misalkan, atau UA, nah itu maksudnya nama depannya. Misalkan nama depan awalnya U, nama depan keduanya A. Misal, kalau saya Priski Abimanyu Isnain berarti berinisial PAI. Nah, inisial sendiri sama, dalam itu diambil dari bahasa Inggris juga ya, kita pinjam teman-teman. Artinya adalah awalan nama. Kalau kita cek yang alpha, nicknames, nama panggilan. Bukan ya, masa si Uncle Sam dipanggil, hey US, kayak gitu. Jadi nggak enak. Yang bravo, family names, nama keluarga. Maksudnya nama keluarga itu nama marga, teman-teman. Misalkan saya, nama marga itu nama paling belakang. Jadi nama saya marganya adalah Isnain. Walaupun sebenarnya ayah saya, ibu saya nggak ada nama Isnain. Hanya nama belakang, kayak gitu. Kalau di sana ya, karena perbedaan budaya, teman-teman. Yang Charlie berarti bravo bukan? Yang Charlie first letters of words, huruf-huruf awalan dari kata. Nah, kemungkinan Charlie bisa karena maksudnya adalah awalan nama, teman-teman ya. Oke, yang delta company names, nama perusahaan. Bukan ya, karena tadi nama orang sambil sana itu bukan nama perusahaannya. Berarti fix nomor 18 jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Lanjut nomor 19. The word official in line 10 is closest in meaning to. Nah, tadi official belum kita baca ya, teman-teman. Official tadi di line berapa? Line 10. Oh, berarti di sini. It is now generally accepted that the figure of Uncle Sam is based on Samuel Wilson, and the US Congress has made it official by adopting a resolution naming Samuel Wilson as the inspiration for Uncle Sam. Jadi sekarang ini sudah diterima secara umum bahwa sosok dari Uncle Sam itu berdasarkan cerita Samuel Wilson. Dan Kongres-Kongres Amerika Serikat itu sudah membuat pernyataan tadi itu official, maksudnya resmi, teman-teman ya. Kita cek ABCD yang artinya resmi, teman-teman. Yang alpha, authorized. Authorized itu maksudnya adalah yang sudah
akui sama authority. Authority itu penguasa atau bisa diartikan kongres juga ya secara teks ini, teman-teman. Berarti kemungkinan jawabannya alfa. Kita cek dulu BCD. Yang Bravo profesional itu berarti secara pekerjaan ya. Kalau nanti diartikan the US Congress has made it official secara pekerjaan, bukan ya teman, bukan secara pekerjaan. Official di sini maksudnya secara umum, secara luas, secara publik ya. Berarti bukan yang Bravo. Yang Charlie dutiful artinya adalah duty itu artinya adalah pekerjaan, sama kayak yang Bravo ya teman-teman. Nggak mungkin dalam satu soal ada dua jawaban yang sama. Yang Delta accidental artinya nggak sengaja. Bukan ya, nggak nyambung teman-teman. Berarti fix nomor 19 ini jawabannya adalah yang alpha teman-teman. Authorized maksudnya dari authority atau dari kongres tadi kalau dari teks. Lanjut nomor 20. In 1812, people most probably answered that the letters US written on the barrel stood for Uncle Sam because di tahun 1812 ketika perang itu ya, orang-orang kemungkinan besar menjawab kalau US itu kepanjangan dari Uncle Sam karena nah tadi dijelaskan kalau berarti ini kita disuruh most probably ya teman-teman. Berarti kita infer, kita menyimpulkan sendiri. Nah secara cerita tadi karena perusahaan yang mengirim itu dari Samuel Wilson ya teman-teman. Dan sepertinya tentara-tentaranya udah kenal. Yang tadi saya bilang kayaknya bikin guyonan mereka ya. Jadi mereka kira-kira menganggap US itu adalah singkatan dari Uncle Sam, yaitu Samuel Wilson, bukan United States. Karena zaman dulu mungkin ya United States sendiri nggak terlalu sering disingkat seperti itu. Jadi jawabannya kita cek yang alpha, Congress required it. Kongres menginginkan itu atau Kongres membuatnya demikian, bukan ya? Karena yang bikin bukan Kongres. Kongres hanya meresmikan saja. Yang Bravo, Samuel Wilson was their favorite uncle. Samuel Wilson itu merupakan paman favorit mereka. Gak nyambung ya teman-teman, bukan paman mereka dan bukan paman favorit juga. Yang Bravo bukan, yang Charlie, Samuel Wilson preferred it. Samuel Wilson yang pengen. Bukan ya, karena Samuel Wilson sendiri bukan orang penting, dia hanya maksudnya orang penting itu nggak punya jabatan apapun ya teman di pemerintahan. Jadi dia sepertinya tidak bisa berkehendak seperti itu. Jadi karena yang tadi alasannya adalah daging tadi. Yang Delta they were not exactly sure what the letters mean. Nah, tentara-tentara itu sebenarnya nggak tahu arti makna US sendiri artinya apa. Padahal si Samuel Wilson sendiri maksudnya adalah pengen ngomong kalau itu United States. Tapi tentara-tentaranya mungkin dia nggak tahu karena disingkat pakai US ya. Mungkin kiranya adalah nama perusahaan yang membuat itu yaitu US. Jadi mereka bikin mungkin ini Uncle Sam seperti itu. Berarti jawaban nomor 20 yang paling tepat teman-teman itu adalah yang Delta ya. Lanjut nomor 21. Nah ini 21 sampai 31 ya berarti teks beda teman-teman. Kita baca soalnya dulu. What is the main topic of the passage? Nah, yang ditanyakan main topic atau main idea. Caranya kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Di situ kalimat pertama, most people think of deserts as dry, flat areas with little vegetation and little or no rainfall. But this is hardly true. Kalau diartikan, hampir semua orang berpikir kalau gurun itu berpikir gurun itu sebagai area-area datar yang kering dengan tanaman-tanaman yang sedikit dan tanpa hujan atau hujan yang sedikit atau bahkan tidak ada hujan sama sekali. Namun itu tuh sebenarnya atau ini tuh sebenarnya hardly itu hampir tidak benar ya teman-teman, hardly true. Hampir tidak benar. Kemudian yang di paragraf 2, desert plants have a variety of mechanisms for obtaining the water needed for survival. Tanaman-tanaman gurun itu memiliki cara-cara yang bermacam-macam untuk mendapatkan air yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Nah, berarti dia bisa menemukan cara ya, teman, tumbuh-tumbuhan di sana. Kita cek ABCD yang paling menggambarkan dengan yang sudah kita baca barusan ya. Yang alpha, deserts are dry, flat areas with few plants. Gurun-gurun merupakan area-area datar kering dengan tanaman-tanaman yang sedikit. Bukan ya teman-teman, karena tadi di kalimat pertama sendiri itu sudah dibantah sendiri dengan kata but this is hardly true. Namun ini tuh hampir tidak benar kayak gitu. Jadi sebenarnya si penulis ini pengen ngomong kalau anggapan orang-orang itu kebanyakan salah seperti itu teman-teman. Berarti yang alpha malah salah karena
penulis nggak setuju sama anggapan yang orang-orang kayak gitu. Yang Bravo, there is little rainfall in the desert. Ada sedikit hujan di gurun. Nah, mungkin ini benar ya teman-teman. Di teks ada, tapi keseluruhan teks bukan ngomongin itu. Oke, jadi di situ memang disebutkan tadi ya anggapannya orang-orang tentang itu tadi. Cuman inti kalimatnya itu bukan itu atau keseluruhan kalimat bukan itu, karena itu hanya pernyataan sedikit saja untuk mengantarkan intinya kayak gitu. Yang Charlie, many kinds of vegetation can survive with little water. Banyak jenis-jenis tumbuhan di sana itu bisa bertahan hidup dengan air yang sedikit. Nah, mungkin ada juga di teks teman-teman ya. Tapi secara keseluruhan kita bukan ngomongin vegetasinya atau bukan ngomongin tanaman-tanamannya. Yang diomongin di sini adalah persepsi yang sebenarnya mengenai desert atau gurun. Kita cek yang delta ya, yaitu satu-satunya teman-teman. Nanti kalau misalnya delta salah, kita cek lagi yang di atas. Deserts are not really flat areas with little plant life. Nah, ternyata benar yang delta ya jawabannya. Kalau diartikan, gurun itu bukanlah, atau sebenarnya itu bukanlah, atau tidak benar-benar datar, atau bukanlah area yang benar-benar datar dengan tanaman yang sedikit. Nah, berarti jawabannya adalah delta, teman-teman. Karena si penulis di sini membantah pernyataan-pernyataan yang orang-orang umumnya ketahui seperti itu. Berarti nomor 21 jawabannya delta ya. Nomor 22, the passage implies that. Nah, ada kata imply, berarti kita disuruh menyimpulkan. Kalau kalian cek ABCD itu tidak akan ada di teks, teman-teman ya. Yang alpha, a typical conception of a desert is incorrect. Konsepsi atau pemahaman umumnya, typical itu umumnya ya, teman-teman, mengenai gurun itu salah. Nah, langsung ketemu nomor 22 jawabannya alfa ya, teman-teman. Si penulis pengen meluruskan pemahaman yang salah itu. Berarti secara teks bisa disimpulkan kalau pemahaman orang-orang atau pemahaman seumumnya itu salah ya. Kalau yang Bravo, all deserts are dry, flat area. Semua gurun itu area-area yang datar dan kering. Nah, itu udah dibantah sama penulis di kalimat pertama. Berarti Bravo bukan. Charlie, most people are well informed of the desert. Kebanyakan orang itu sudah tahu mengenai gurun. Belum ya, karena si penulis merasa kalau pemahaman orang-orang itu kebanyakan salah. Berarti Charlie salah. Yang delta, the lack of rainfall in deserts causes the lack of vegetation. Tingkat hujan yang sedikit di gurun menyebabkan jumlah tanaman yang sedikit juga. Diartikan itu bukan ya, teman-teman. Fix nomor 22 jawabannya adalah alpha. Lanjut nomor 23, teman-teman. Kita baca soalnya dulu. The passage describes the geography of deserts as. Teks menyebutkan geografi dari gurun itu sebagai. Oke, kita cek ya di teks. Nah, geographical ada di kalimat kedua, teman-teman. Kalau kita baca, many deserts have varied geographical formations ranging from soft, rolling hills to stark, jagged cliffs, and most deserts have a permanent source of water. Kalau diartikan, banyak gurun-gurun itu memiliki, teman-teman, pembentukan geografis yang bermacam-macam. Yang berranging itu yang yang berjangka atau atau dari gitu aja ya langsung ya. Dari bukit-bukit bergulung yang lembut hingga stark. Stark itu adalah ini teman-teman. Cliffs yang jagged atau cliffs itu adalah tebing ya. Tebing yang jagged itu maksudnya tidak rata teman atau bergerigi, maksudnya batuan-batuan gitu ya, terjal. Jadi tebing yang terjal maksudnya. And most deserts have a permanent source of water. Dan kebanyakan gurun memiliki sumber air permanen alias nggak bisa kering, maksudnya seperti itu ya. Kita cek ABCD. Yang alpha flat, datar, bukan ya teman-teman, karena di situ tadi dijelaskan rolling hills, ada bukit-bukitnya ternyata. Ada cliffs, ada tebing juga ternyata kayak gitu ya. Berarti alpha bukan. Yang Bravo sandy, berpasir. Atau semuanya pasir kayak gitu ya. Bukan ya teman-teman, menurut teks itu bukan cuma berpasir, maksudnya seperti itu. Walaupun di sana mungkin memang berpasir ya kalau kita kita logika kayak gitu. Tapi secara di teks yang tertulis bukan pasirnya, tapi itu tadi bermacam-macam. Itu intinya seperti itu teman. Yaitu yang bermacam-macam itu dari yang C itu yang barusan saya baca ya. Itu ada varied.
itu adalah bermacam-macam. Berarti fix nomor 23 jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Kalau yang delta itu ada kata void. Nah, kalau teman-teman dapat vocab baru ya, void itu artinya hampa, teman-teman. Sama kayak empty. Jadi void itu artinya hampa ya. Hati-hati kalau ada e-nya di depan, kalau ada avoid itu jadi kata kerja, artinya adalah menghindari. Jadi void sendiri yang nggak ada e-nya artinya hampa, teman. Void of vegetation artinya hampa, tidak ada tumbuhan, maksudnya seperti itu. Berarti delta salah. Jawabannya nomor 23 Charlie. Nomor 24 the word source. Nah, ini tadi sumber air ya, teman-teman. Source itu maksudnya adalah kalau kita cek yang alpha, supply itu persediaan, kemungkinan bisa. Yang bravo storage space, ruang penyimpanan, bukan ya, teman-teman, bukan ruangnya yang pengen diomong tapi memang sudah ada airnya kayak gitu. Yang Charlie need itu adalah kebutuhan, bukan ya. Yang delta lack itu kekurangan, bukan. Jawaban nomor 24 berarti adalah yang alpha, teman-teman. Maksudnya persediaan. Sumber di situ maksudnya adalah persediaan ya. Lanjut nomor 25. The word thrive. Nah, thrive sendiri sebenarnya kalau kita artikan, mungkin kalau teman-teman dapat vocab baru ya, thrive sendiri artinya adalah sama kayak fight, teman-teman, yaitu berjuang. Nah, tapi kalau kita cek di kalimat ini, kita coba dulu ya. Kita cek thrive itu di line kelima, teman. Kita baca ke line kelima yang ada kata thrive-nya. Nah, itu dari kata yang ini stripe ya. There are many plants that thrive on only small amounts of water. Kalau diartikan, ada banyak tanaman-tanaman yang thrive di atas, maksudnya di atas permukaan tanah yang memiliki jumlah air yang sedikit. Nah, thrive sendiri berarti karena ngomongin tanaman ya, teman-teman. Kalau yang alpha suffer itu artinya menderita. Menderita masa buat tanaman, bukan ya, teman-teman. Yang bravo, grow well, tumbuh dengan baik. Nah, kemungkinan bravo kita cek dulu yang Charlie. Yang Charlie minimally survive. Hampir tidak bisa bertahan. Nah, secara teks kita bisa ambil ambil kesimpulan kalau si penulis ini memiliki positif positif assumption atau positif anggapan yang positif mengenai gurun ini ya, teman-teman, karena dia pengen meluruskan anggapan negatif dari orang-orang. Atau anggapan yang jelek, maksudnya nggak indah seperti itu ya, teman-teman. Karena sebenarnya di gurun kalau saya baca dari sebenarnya indah kayak gitu, karena ada bukit-bukit yang bergelombang, lembut, kemudian ada tebing-tebing juga kayak gitu. Intinya bukan seperti yang kita bayangkan kayak gitu. Jadi di situ yang Charlie itu bisa kita anggap salah karena ada kata minimally. Minimal itu adalah negative adverb ya, yang kemarin kita sebutkan, teman-teman. Tapi dia menjelaskan kata benda setelahnya survive. Intinya negatif. Berarti Charlie bukan. Yang delta decay. Decay itu artinya adalah membusuk, teman-teman. Atau ya artinya membusuk atau mengurai kayak gitu. Bukan ya yang delta, teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Karena grow well, karena maknanya positif di teks ini, di paragraf 1 ini. Maksudnya banyak tanaman itu yang tumbuh baik-baik saja dengan adanya air yang sedikit di sana, kayak gitu. Berarti nomor 26 jawabannya bravo. Nomor 27 the word mekanisme ya. Mekanisme itu kita sendiri udah tahu, teman-teman. Mekanisme itu artinya adalah cara atau alat ya. Kita cek ABCD yang dia berbunyi cara atau alat. Yang alfa, mesin. Bukan ya, teman-teman, bukan mesin. Masa tanaman memiliki kan di situ kan kalimatnya di situ nomor ini ya, paragraf 2, desert plants have a variety of mechanisms. Tanaman-tanaman gurun itu memiliki mekanisme yang bermacam-macam. Masa tanaman memiliki mesin? Bukan ya, teman-teman, yang alfa. Yang bravo, pumps itu artinya adalah pompa, yang mana mechanism for obtaining the water needed for survival. Masa tanaman punya pompa, teman-teman? Itu kita ya pakai sanyo. Kalau tanaman nggak perlu sanyo, mereka udah ada cara sendiri. Yang Charlie, sources itu sumber air. Tapi nggak nyambung ya, mekanisme sendiri lebih diartikan cara atau alat, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang delta, metode, sama kayak cara, teman-teman. Berarti nomor 27 jawabannya adalah delta, teman-teman. Lanjut nomor 28. Which of the following is mentioned in the passage about cacti? Cacti itu bentuk jamak atau plural dari kaktus, teman-teman. Jadi kaktus itu kalau satu bisa kaktus, kalau banyak bisa cactuses atau cacti. Kalau untuk formal atau akademik kita bisa pakainya cacti. Kalau kita hanya melihat, oh banyak kaktus, gitu aja, bukan ranah akademik, kita bilangnya cactuses, seperti itu. Nah, which of the following is mentioned in the passage about cacti? Nah, ini adalah stated detail ya, teman-teman. Dikasih keterangan atau kata kuncinya adalah cacti. Berarti kita cek di soal
sampai kita nemu kata cacti ya. Some plants such as cactus. Nah, di sini ada disebutkan cactus, teman-teman. Bentuk singular dari cacti. Kita baca kalimatnya aja dalam bahasa Indonesia. Beberapa tanaman seperti kaktus itu mampu untuk menyimpan sejumlah besar air di daun-daun mereka atau di batang-batang mereka. Jadi ternyata di durinya kaktus itu punya penyimpanan air juga ya teman-teman. After a rainfall, these plants absorb a large supply of water to last until the next rainfall. Nah, yang selanjutnya sudah bukan ngomongin kaktus ya, karena other plants, tanaman-tanaman yang lain. Tapi sebelumnya tadi kita baca, setelah adanya hujan, setelah hujan turun, tanaman-tanaman ini menyerap persediaan air yang besar atau yang banyak untuk bertahan hidup sampai hujan turun selanjutnya. Nah, kita cek ABCD yang berbunyi seperti itu. Yang alpha, they have deep root systems. Mereka memiliki sistem-sistem akar yang dalam. Deep itu dalam, root itu akar ya, teman-teman. Bukan yang alpha, yang bravo, they retain water from one rainfall to the next. Mereka menyimpan atau menghemat air dari hujan yang satu sampai hujan turun selanjutnya. Nah, kemungkinan bravo ya, teman-teman, karena tadi bravo sudah disebutkan di teks seperti itu. Kita cek dulu Charlie. Charlie, they survive in the desert because they do not need water. Mereka bertahan hidup di gurun karena mereka itu bukan tanaman yang memerlukan air. Bukan ya teman-teman. Alasannya tadi mereka menyerap air. Maksa mereka nggak memerlukan air. Berarti Charlie salah. Yang delta, they get water from deep below the surface of the desert. Mereka mendapatkan air dari dalam tanah di gurun. Bukan ya teman-teman, kalimatnya tidak berbunyi seperti itu. Jadi mereka bertahan hidup dari hujan satu ke hujan yang lain. Mereka punya sistem penyerapan yang cepat, bukan dari dalam tanah, yang dalam, bukan. Tapi dari satu hujan ke hujan yang lain. Berarti fix nomor 28 yang paling nyambung adalah jawaban bravo. Ya. Lanjut nomor 29, mesquite. Nah tadi belum kita nemu ya kata mesquite teman-teman, tapi saya nggak tahu juga bacanya kayak gimana, tapi kita cek kalimat selanjutnya. Other plants such as the mesquite. Nah, ternyata mesquite di kalimat terakhir. Langsung aja kita Indonesiakan, teman-teman. Tanaman-tanaman yang lain seperti mesquite memiliki sistem-sistem akar yang sangat atau yang tidak biasa dalam. Maksudnya tidak biasa itu sangat dalam ya, teman-teman. Yang membuat mereka mampu untuk mendapatkan air dari jauh di bawah tanah. Di bawah permukaan gurun yang kering. Arid itu artinya kering, teman-teman. Berarti mesquite tadi sejenis tanaman ya, other plant seperti itu, teman-teman. Nah, ini cara menjawabnya ada kata koma. Kalau nggak gitu pakai such as, yaitu structural clue, teman-teman. Materi saya lupa hari keberapa ya. Intinya ini adalah stated detail dan kita pakainya adalah yang menggunakan cara vocabulary, yaitu menggunakan ini structural clue, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang alfa, sejenis tanaman atau sejenis pohon ya. Kita cek untuk nomor 30. The word arid. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, teman. Arid sendiri artinya adalah kering. Kita cek A, B, C, D yang artinya kering, yaitu yang bravo ya. Berarti nomor 30 jawabannya adalah bravo. Lanjut untuk teks selanjutnya. Oh, masih ada. Ternyata sampai nomor 31, teman-teman. Di situ nomor 31 pertanyaannya adalah where in the passage does the author describe desert vegetation that keeps water in its leaves. Nah, di teks itu di mana penulis itu menuliskan sejenis tanaman yang menyimpan air di daunnya. Nah, tadi dijelaskan daun tadi disebutkan di waktu kita membahas kaktus ya, teman-teman, yaitu di line ke 5, 6, 7. Di line ke 7, 8 ya 7-8 seperti itu sampai 9 ya kemungkinan teman-teman, karena sebelum line 10 di situ titiknya maksud saya. Berarti nah ketemu nomor 31 jawabannya adalah yang Charlie ya teman-teman, 7 sampai 9. Oke. Lanjut kita ke teks selanjutnya. Nomor 32 sampai 41 teman-teman. The passage is about, nah berarti ini nanyakan main idea ya. Kalau kita cek di kalimat pertama, American jazz is a conglomeration of sounds borrowed from such various sources of American and African folk music, European classical music, and Christian gospel songs. Kalau diartikan, jazz dari Amerika merupakan gabungan atau campuran dari bunyi-bunyi
yang diborot di sini maksudnya diadaptasi ya teman-teman, atau dipinjam dari sumber-sumber sedemikian varied itu adalah bermacam-macam. Misalnya contohnya adalah musik rakyat Afrika dan Amerika, musik klasik Eropa, dan lagu-lagu keagamaan Kristen. Kemudian paragraf 2, the earliest form of jazz was ragtime, lively songs of rags performed on the piano, and the best known of the ragtime performers and composer was Scott Joplin. Bentuk jazz yang pertama kali itu namanya adalah ragtime, teman-teman. Lagu-lagu yang sangat hidup ya, lively itu maksudnya sangat hidup, atau namanya adalah rags yang ditunjukkan atau dimainkan dengan piano, dan yang paling ragtime yang paling performance berarti pemain ragtime yang paling terkenal dan komposer yang paling terkenal adalah Scott Joplin. Nah, itu tadi ya. Berarti teks ini secara keseluruhan sebenarnya ngomongin sejarah dari bukan sejarah ya, maksudnya ngomongin tentang jazz asal muasalnya kayak gitu, atau lebih detail mengenai jazz, deskripsinya jazz. Kita cek ABCD ya teman-teman. Yang alpha, jazz in general and one specific type of jazz. Jazz secara umum, yang mananya di paragraf pertama ya teman-teman. Kemudian specific type of jazz maksudnya jenis khusus atau jenis tertentu dari jazz, yang mana dia di paragraf 2 namanya ragtime tadi. Nah, berarti ketiga dua langsung ketemu ya. Untuk keseluruhan teks yang dijelaskan adalah yang alpha. Kalau yang bravo, the various sources of jazz, sumber-sumber dari jazz itu cuma disebutkan di kalimat pertama, paragraf pertama. Sedangkan kalau kita anggap bravo benar, maka paragraf 2 nggak kita anggap, kayak gitu teman-teman. Oke, yang Charlie, the life of Scott Joplin, sama Scott Joplin baru disebutkan di paragraf 2, berarti paragraf pertama tidak kita anggap. Kemudian yang delta, the major characteristics of jazz, karakteristik secara garis luas mengenai jazz, bukan ya teman, karena tadi disebutkan contoh yang khusus atau spesifik. Berarti kalau yang delta itu cuma ngomongin yang paragraf 1, kita nggak nganggap paragraf 2, teman-teman, karena ada contoh jazz yang spesifik, bukan jazz secara umum. Oke. Walaupun jazz secara umum disebutkan di paragraf 1 ya. Berarti fix nomor 32, jawabannya adalah alpha. Sekarang kita ke nomor 33, the word conglomeration. Nah, conglomeration tadi artinya adalah campuran ya, teman-teman. Kalau kita artikan, di line pertama bisa diganti dengan kata apa? Campuran. Kita cek ABCD yang artinya campurannya alpha, disharmony. Disharmony itu adalah perpecahan ya, teman-teman. Harmoni itu adalah damai, dis itu ngomongin tidak damai, maksudnya perpecahan. Berarti alpha bukan. Yang bravo, mixture. Dari kata mix artinya mencampur, mixture artinya campuran. Berarti fix nomor 33 jawabannya adalah bravo ya, teman-teman. Lanjut nomor 34, in line 3, the word improvisation, dari kata improve artinya atau kita dalam bahasa Indonesia kita lebih mengartikannya improvisasi, teman-teman. Oke. Involve which of the following? Oh, ternyata bukan suruh artinya, teman-teman, tapi suruh penjabarannya. Kita cek improvisation di tes ya. Di teks di situ ada kata improvisation, terus ada titik 2. Oke, kita baca kalimatnya dulu. One of the recognizable characteristics of jazz is its use of improvisation. Kalau diartikan salah satu ciri-ciri yang bisa diamati dari jazz adalah penggunaan atau pelibatan dari improvisasi. Jadi di jazz itu kita nggak aransemen di awal, teman-teman. Tapi memang waktu kita main itu kita improvisasi. Ada beberapa alat musik yang dari awal membawakan, ada alat musik yang dia ngikut. Jadi kayak kita main lagu, teman-teman. Jadi ada alat musik itu ngikut vokal atau gantian vokal ngikutin alat musik. Sama kayak di jazz, seperti itu. Di situ certain parts of the music are written out. Nah, kalau diartikan itu tadi, jadi beberapa bagian dari musiknya itu tertulis, teman-teman, written out ya, berarti udah tertulis sebelumnya, dan dimainkan the same way itu secara sama ya, teman-teman, dengan sama the same way oleh pemain-pemain yang bermacam-macam. Dan other improvised part, dan beberapa bagian yang diimprovisasi itu diciptakan secara spontaneously, itu secara spontan ya teman-teman, di tengah-tengah atau selama performance-nya, selama pertunjukannya, dan berbeda-beda secara luas dari
performer yang satu dengan performer yang lain. Jadi ada bagian yang sudah direncanakan di awal, ada yang di tengah-tengah itu mereka improvisasi kayak gitu teman-teman. Oke, berarti kita cek A, B, C, D ya teman-teman. Yang alpha playing the written parts of the music, memainkan bagian yang tertulis di musik, tadi juga ada ya, berarti alpha bukan. In line 3, the word improvisation involves which of the following. Oke, berarti kemungkinan alpha ya teman-teman maksud saya, karena yang ditanyakan adalah yang dimasukkan, playing written parts of the music. Tapi kita cek dulu jawaban yang lain ya teman-teman. Yang bravo, performing similarly to other musicians, bermain dengan sama, maksudnya musisi-musisi yang semuanya itu mainnya bareng. Bukan ya teman-teman, karena satu dan yang lain tadi dijelaskan kalau dia vary itu artinya berbeda-beda. Oke, bervariasi. Berarti bravo bukan. Yang Charlie making up music while playing, mengarang musik di tengah-tengah bermain, atau maksudnya musiknya itu diimprovisasi tadi ya, di waktu permainan. Nah, kemungkinan Charlie juga bisa. Yang Delta playing a varied selection of musical compositions. Nah, ada kata musical composition, berarti udah diarang di awal, teman, komposisi. Sedangkan di improvisation tadi maksudnya adalah ada yang tertulis memang, atau komposisi, ada juga yang mereka itu mengimprove, teman-teman. Oke, berarti kalau yang alpha dan delta itu artinya sama ya, ada kata written sama composition, berarti udah tersusun, udah ditulis di awal semuanya. Sedangkan yang di teks secara di paragraf 1 tadi itu dijelaskan ada yang diarang di tengah-tengah secara spontan. Berarti yang paling tepat itu jawabannya adalah yang Charlie. Walaupun yang alpha dan delta itu ada ya teman-teman tertulis, tapi di situ yang alpha dan delta tidak disebutkan kalau ada yang bagian diarang. Sedangkan yang Charlie itu yang paling nyambung dengan kata improvisasi sendiri, itu adalah yang Charlie, yaitu mengarang musik di tengah-tengah permainan kayak gitu. Berarti jawaban nomor 34 adalah Charlie. Lanjut nomor 35. According to the passage, ragtime was, nah tadi ragtime itu sejenis jenisnya jazz ya teman-teman. Jadi dia adalah jenisnya jazz yang pertama kali kayak gitu. Pertama kali muncul dinamai dengan ragtime. Kita cek A, B, C, D teman-teman. Yang alpha generally performed on a variety of instruments. Secara umum dimainkan dengan instrumen-instrumen yang bermacam-macam. Perform on piano. Oke, di situ dijelaskan pakai piano aja ya teman-teman. Ternyata di jazz yang pertama kali, jadi alat musiknya nggak bermacam-macam ternyata, hanya dengan piano aja. Jadi piano banyak, kemudian yang main itu beberapa orang, terus mereka bikin permainan musik kayak gitu menggunakan piano-piano tersebut. Berarti alpha bukan. Yang bravo, the first type of jazz. Nah, ini tipe jazz yang pertama. Fix nomor 35 ketemu, jawabannya adalah bravo ya, teman-teman, dari kata the earliest form. Bentuk jazz yang paling awal. Maksudnya yang pertama ya. Berarti nomor 35 bravo, teman-teman. Kemudian nomor 36, which of the following statements is true according to the passage? Yang manakah di antara berikut ini yang benar berdasarkan teks? Oke, coba kita cek ya. Berarti kata kuncinya di jawaban, teman-teman, karena nggak ada kata kunci di soal. Yang alpha, Scott Joplin was a slave when he was born. Nah, yang ditanyakan Scott Joplin ya. Dan kalau kita cek A, B, C, D, semuanya ngomongin Scott Joplin, teman-teman. Berarti kita baca informasi mengenai Scott Joplin. Jadi Scott Joplin pertama disebutkan di paragraf pertama, di situ kalimatnya adalah and the best known of the ragtime performers and composers was Scott Joplin. Kalau diartikan di antara pemain-pemain dan komposernya ragtime yang paling terkenal, salah satunya adalah Scott Joplin. Oke, Scott Joplin itu terlahir di tahun 1868, terlahir di keluarga budak, teman-teman. Jadi dia itu ayah ibunya berarti budak ya. Scott Joplin mengumpulkan earn his living itu expression, teman-teman, artinya adalah mencari uang ya untuk hidup atau bekerja. Jadi Scott Joplin itu bekerja dari a very early age. Jadi dia bekerja sejak umur yang sangat muda. Dia bermain piano, teman-teman, di bar-bar. Jadi di di bar-bar seperti itu sepanjang Sungai Mississippi. Salah satu dari pekerjaannya sehari-hari adalah di Maple Leaf Club di Sedalia. Ini nggak perlu diartikan karena hurufnya besar semua ya, teman-teman. Ini nama. Jadi club, dia nama klub, namanya bar. Maple Leaf Club di tempatnya Sedalia, Missouri, Kanada ya, teman-teman. It was there that he began writing the more than 500 compositions that he was to produce
The most famous of which was the maple leaf rag. Jadi, kalau diartikan, it was there that he began. Maksudnya itu adalah jadi Maple Leaf Club itu ada sehingga dia memulai menulis komposisi-komposisi yang lebih dari 500 atau 500 lebih dari 500 komposisi maksudnya teman-teman ya. Yang dia produce atau yang dia harus buat kayak gitu. The most famous of which was yang paling terkenal dari komposisi-komposisi tersebut adalah The Maple Leaf Rag. Oke, karena dia tadi kerjanya di Maple Leaf Club ya teman-teman. Makanya dia mungkin karena terkenal mungkin sering dimainkan gitu di Maple Leaf Rag. Kita cek ABCD. Yang alpha, Scott Joplin was a slave when he was born. Scott Joplin itu adalah budak ketika dia lahir. Kemungkinan salah ya teman-teman. Kenapa? Yang budak bukan Scott Joplin-nya, tapi orang tuanya teman-teman. Di teks tidak ada keterangan kalau dia sendiri adalah budak. Hanya orang tuanya. Jadi yang alpha bukan, yang bravo, Scott Joplin's parents had been slaves before Scott was born. Nah, orang tuanya Scott Joplin itu telah menjadi budak sebelum Scott itu lahir. Nah, hati-hati dengan kata sebelum ya teman-teman. Sebelum Scott lahir dia sudah jadi budak. Nah, kemungkinan benar karena di situ ada kata former. Former itu artinya adalah sebelumnya atau pendahulu. Jadi dia itu dulunya adalah budak atau mantan, bisa diartikan mantan. Jadi mantan budak seperti itu, teman-teman. Scott Joplin parents had been slaves before. Nah, ada kata had been berarti sudah menjadi budak sebelum. Berarti bravo bukan ya. Berarti ketika Joplin lahir orang tuanya masih budak. Sedangkan di situ ada kata former, mantan budak, teman-teman. Sama kayak ex, former itu sama kayak ex slaves. Berarti bukan yang bravo, yang Charlie. Scott Joplin had formerly been a slave, but he no longer was after 1868. Scott Joplin itu sebelumnya adalah budak, tapi dia nggak lagi jadi budak setelah tahun 1868. Bukan ya, teman-teman, dia memang terlahir dari keluarga mantan budak. Sorry, saya tadi lupa membacakan former ya, teman. Jadi mantan budak, tapi dia bukan budak karena dia kerjanya main musik, ya. Berarti Charlie bukan. Yang delta, Scott Joplin's parents were slaves when Scott was born. Nah, kalau diartikan orang tua Scott Joplin itu budak ketika Scott dilahirkan. Two former slaves, Scott Joplin are the slaves. Nah, ini gimana ya teman-teman mengartikannya, karena yang bravo dan delta itu mirip sekali, ada had been before. Itu artinya berarti masih menjadi budak apa namanya ketika dia lahir, karena ada kata had been ya. Di situ yang bravo ada kata before, teman-teman. Maaf, bukan pakai when. Jadi gini, telah menjadi budak sebelum Scott lahir. Berarti ketika Scott lahir, itu dia sudah tidak jadi budak lagi orang tuanya. Berarti bedanya yang delta pakai when ya. When itu berarti masih, sedangkan di situ tadi former, mantan. Berarti ketika Scott Joplin lahir, itu dia sudah tidak lagi menjadi budak, teman-teman. Berarti jawaban nomor 36 yang paling tepat adalah yang bravo ya. Kata kuncinya ternyata adalah di kata before-nya. Pembeda dengan jawaban yang delta. Oke, fix nomor 36 adalah bravo, teman-teman. Lanjut. Nomor 37, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, teman-teman. Nomor 37, the word living in line 8 could most easily be replaced by. Kata living tadi kalimatnya berbunyi earned his living. Maksudnya mencari uang atau kerja ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, money. Nah, langsung ketemu ya, teman-teman. Jawaban nomor 37 adalah yang uang. Kalau yang bravo, lifestyle, gaya hidup. Bukan ya. Yang Charlie, enjoyment itu adalah hobi atau ya hobi artinya, teman-teman. Yang delta, health, kesehatan. Bukan. Jawaban yang paling nyambung adalah yang alpha. Kalimatnya adalah yang ini tadi. Scott Joplin earned his living from a very early age, playing the piano in bars along the Mississippi. Jadi dia itu mengumpulkan uang maksudnya, atau mencari uang, atau kerja kayak gitu. Oke, nomor 37 berarti jawabannya alpha. Lanjut kita ke nomor 38. The word regular in line 9 could best be replaced by. Regular sendiri artinya adalah keseharian ya teman, atau rutinitas. Nah, itu ada kata regular jobs, maksudnya pekerjaan-pekerjaan umumnya atau biasanya. Kita cek yang alpha, bravo, Charlie, delta. Alpha, popular itu ya yang terkenal atau yang dikenal ya teman-teman.
Kemungkinan bisa juga. Nanti kita cek dulu jawaban yang lain yang paling nyambung dan paling tepat ya. Yang Bravo steady. Steady itu adalah tetap ya, teman-teman, pekerjaan tetap. Nah, berarti yang paling nyambung atau yang paling kita cek dulu Charlie Delta deh. Yang Charlie unusual, tidak biasa. Bukan ya, berkebalikan dengan kata regular sendiri. Yang Delta boring, membosankan. Tidak nyambung dengan teks ya, teman-teman, karena di sini pekerjaan sehari-harinya, maksudnya berarti pekerjaan tetapnya. Ya, berarti jawabannya yang 38 yang paling umum adalah Bravo. Kalau yang Alpha mungkin artinya populer itu adalah pekerjaan yang dikenal orang-orang. Di situ bukan dalam konteks itu, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang lebih yang pekerjaan tetap atau pekerjaan sehari-hari. Berarti nomor 38 jawabannya adalah Bravo. Lanjut nomor 39, the word which in line 10 refers to. Nah, which itu adalah pronoun juga. Kalau kalian cek di kamus, teman-teman, mungkin memang ketika di awal kita belajar which itu adalah conjunction. Tapi kalau teman-teman ingat, which, who, sama that itu saya tebelin, teman-teman. Kenapa saya tebelin? Karena which sendiri bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Oke, maksudnya conjunction yang merangkap sekaligus. Biasanya dia paling umum dipakai sekaligus menjadi subjek, seperti itu. Untuk mengetahui apakah dia subjek objek, kita cek di soal, apakah setelahnya which ada subjeknya ataukah langsung diikuti predikat ya. Which itu ada di line 10. Nah, di sini which was ya, teman-teman. The most famous of which was. Nah, setelahnya which langsung predikat, berarti which di sini adalah subjek kayak gitu. Jadi dia conjunction sekaligus menjadi subjek. Oke, kita baca kalimat, kita baca pahami konteksnya, terus kita nanti akan mengetahui which itu maksudnya siapa. It was there that he began writing the more than 500 compositions that he was to produce. Kalau diartikan, dia itu ada di titik itu ketika dia mulai menulis lebih dari 500 komposisi atau karangan-karangan lagu yang dia kemudian nanti akan hasilkan atau dia buat. Yang paling terkenal dari karyanya, maksudnya which kata benda mati ya, berarti which di situ adalah yang compositions tadi, teman-teman. Kita cek ABCD yang berbunyi compositions. Alpha regular jobs bukan, yang Bravo Maple Leaf Club itu cuma satu, berarti bukan the most famous of which ya, ada kata yang paling terkenal. Karena cuma satu nggak bisa kita yang paling. Masa yang paling terkenal dari dia adalah kayak gitu, bukan ya, atau yang paling terkenal dari aku adalah, atau di antara aku adalah, nggak nyambung teman. Berarti jawabannya yang Bravo salah, yang Charlie Sedalia Missouri juga bukan, sama kayak Bravo. Yang Delta 500 compositions fix, nomor 39 jawabannya adalah Delta, teman-teman. Lanjut nomor 40, the name of Scott Joplin's most famous composition probably came from. Nah, ada kata probably, ini adalah inference. Kita disuruh mencari atau melogika atau mencari kemungkinan-kemungkinan, teman-teman. Menarik kesimpulan maksud saya. Kita cek ya. Namanya adalah The Maple Leaf Rack. Nah, tadi sudah saya sebutkan mungkin nama ini diambil dari tempat dia kerja tadi, yaitu di Maple Leaf Club di Sedalia, Missouri, Kanada ya, teman-teman. Di bar, nama sebuah bar. Kita cek ABCD. Yang Alpha, the name of a salon where he performed. Nah, salon sendiri bukan salon tempat potong rambut ya, teman-teman, karena dulu kalau kita sering dengar di Indonesia, salon mungkin bisa diartikan tempat potong rambut, tapi di sana salon itu adalah sejenis bar juga. Berarti kemungkinan jawabannya adalah Alpha ya, teman-teman, nomor 40. Kita baca dulu jawaban yang lain. Yang Bravo, the maple tree near his Sedalia home. Dari pohon maple yang terletak dekat dengan Sedalia, rumahnya di Sedalia. Bukan ya, teman-teman. Karena maple sendiri adalah nama, bukan makna aslinya maple. Di situ ada kata M maple, di situ M-nya besar. Itu adalah nama, nggak perlu diartikan, teman-teman. Maple Leaf Club itu hurufnya awalnya sama besar semua. Berarti bukan maksudnya asli maple ya. Berarti Bravo salah. Yang Charlie, the name of the town where he was born. Nama kota di mana dia lahir. Dia lahirnya tadi di, tidak ada keterangan kota dia lahir ya, teman-teman. Berarti nggak bisa kita narik kesimpulan dari sesuatu informasi yang nggak ada di teks. Charlie salah. Yang Delta, the school where he learned to play the piano. Nama sekolah di mana dia belajar piano. Tadi juga nggak ada informasi yang di sekolah mana dia belajar piano ya, teman-teman. Adanya dia bekerja di Maple Leaf Club tadi. Berarti jawabannya adalah yang Alpha ya, teman-teman, nomor 40. Oke, lanjut nomor 41. The paragraph following the passage probably discusses. Paragraf selanjutnya dari paragraf ini, jadi akan membahas mengenai, karena yang ditanyakan adalah yang setelahnya ini ya, teman-teman. Berarti yang kita baca adalah kalimat terakhir. Yang mana tadi sudah kita bahas kalau
Di kalimat terakhir ini dia membicarakan, teksnya itu membicarakan 500 komposisinya yang dia buat. Kemudian yang paling terkenal adalah The Maple Leaf Rag. Nah, jadi kemungkinan di paragraf setelahnya itu membahas tentang Maple Leaf Rag, teman-teman. Karena itu namanya transisi atau kalimat yang menyambung paragraf satu dengan yang lain, yaitu yang paling dekat dengan paragraf itu. Nah, karena yang ditanyakan paragraf selanjutnya dari teks ini, maka ya di kalimat terakhir, yaitu The Maple Rag. Berarti jawabannya nomor 41 adalah yang Bravo. Teman-teman, itu lebih spesifik ya. 41 jawabannya Bravo, nomor 42, nah ternyata teksnya beda, teman-teman. Kita baca soalnya dulu. Nomor 42, it is implied. Nah, tiba-tiba langsung ditanyakan imply. Ini adalah membuat kesimpulan, teman-teman. Inference, ya. Kita cek dulu kata kuncinya. In the passage that a natural law, jadi yang ditanyakan adalah hukum alam, teman-teman. Kita cek hukum alam pertama keluar di mana ya. The idea of determinisms that no event occurs in nature with a natural process has been postulated as a natural law, yet is under attack on both scientific and philosophical grounds. Nah, kalau diartikan konsep dari determinism yang atau bahwa tak satu kejadian pun terjadi di alam tanpa adanya penyebab alami, itu telah dipostulated itu dibuat atau dinyatakan kayak gitu, teman. Telah dinyatakan atau diasumsikan kayak gitu. Telah diasumsikan sebagai hukum alam, walaupun sebenarnya diserang atau di under attack itu maksudnya diserang atau dilawan kayak gitu, secara ilmiah dan secara filsafat kayak gitu. Jadi secara nama ya, mungkin kalau memang natural law itu karena adanya penyebab alami kayak gitu, jadi nggak ada campur tangan. Tapi secara ilmiah dan secara filsafat itu ditolak kayak gitu. Jadi secara natural law ya, kita cek ABCD yang berbunyi seperti itu. Yang alpha is something that applies to science only, merupakan sesuatu yang setuju dengan science, hanya science kayak gitu. Bukan ya teman-teman, karena science sendiri nggak setuju sama dia kayak gitu ya. Berarti yang alpha salah. Yang Bravo can be incontrovertibly found in the idea of determinism. Bisa incontrovertibly itu tidak bisa kontroversial itu dilawan ya teman-teman, yang ditemukan di ide dari determinism. Bukannya tadi ada lawannya, yaitu scientific sama filosofis, teman-teman. Berarti bukan yang Bravo. Yang Charlie is philosophically unacceptable. Secara filsafat itu tidak diterima. Nah, sebenarnya ada di teks ya, teman-teman. Tapi kita cek dulu yang Delta karena dia cuma ngomongin filsafat, nggak ngomongin yang lain-lain. Kalau yang Delta is a principle to which there is no exception. Jadi merupakan prinsipal tanpa adanya pengecualian. Without natural causes has been postulated natural yet is under attack on both scientific. Nah, ini harus kita pahami ya, teman-teman. Kita baca kalimat selanjutnya dulu. Scientific law assume that a specific set of conditions will unerringly lead to a predetermined outcome. Nah, ternyata kata kuncinya adalah di kalimat kedua, teman-teman. Ya, yang mana dia sebenarnya masih membahas determinism juga, tapi adanya di supporting idea. Tapi nggak apa-apa, ternyata kata kuncinya di situ. Kata kunci teman-teman adalah kata unerringly. Unerringly itu tidak bisa diganggu-gugat, teman-teman. Atau sudah akurat seperti itu. Oke, berarti fix jawaban teman-teman nomor 42 itu bukan yang Charlie ya, walaupun sebenarnya philosophically di situ ada di situ. Tapi adalah yang Delta, teman-teman. Oke, jawabannya adalah itu, there is no exception, maksudnya tidak ada pengecualian, alias pokoknya seperti itu. Oke, karena unerringly maksudnya secara pasti atau tanpa kesalahan itu menghasilkan pada hasil yang sudah pasti, predetermined itu sudah bisa diperhitungkan kayak gitu, teman-teman. Jadi misalkan kalau ada orang jatuh pasti sakit kayak gitu. Misalkan jatuhnya dari sini pasti terluka parah kayak gitu. Atau sesuatu yang terkena gravitasi jatuh dari atas ke bawah. Maksudnya seperti itu, teman. Determinism itu, kepastian ya. Berarti nomor 42 jawabannya Delta. Kita cek nomor 43, the word unerringly. Nah, barusan kita bahas unerringly itu tidak bisa diganggu gugat alias sudah pasti benar kayak gitu ya. Yang alpha fortunately itu secara beruntung atau untungnya, bukan ya yang alpha. Kalau untungnya berarti kadang iya, kadang enggak kayak gitu. Yang Bravo effortlessly artinya adalah tanpa ada usaha apapun, bukan ya teman-teman.
karena lebih diartikan tidak tidak bisa diganggu gugat kayak gitu atau sudah pasti benar. Yang Charlie without mistake, tanpa ada kesalahan. Nah, jawabannya ketemu. Nomor 43 jawabannya adalah Charlie. Jadi ditulis ya, teman, unerringly itu sama dengan without mistake, tanpa kesalahan atau pasti kayak gitu artinya. Atau kita nyebutnya adalah apa sih dalam IPA dulu nyebutnya mutlak ya, hukum mutlak kayak gitu. Oke, nomor 40 atau absolut, teman-teman. Jadi maksudnya determinism itu sesuatu yang sudah absolut terjadi. Nomor 44, the idea of determinism is refuted. Nah, refute itu artinya dibantah, teman-teman. Oke, in this passage based on dari prinsip determinism itu ditolak di teks ini itu berdasarkan apa? Coba kita bacakan lanjutnya ya. However, studies in the field of physics have demonstrated that the location and speed of minuscule particles such as electrons are the result of random behaviors rather than predictable results determined by pre-existing conditions. As a result, the studies principle of indeterminacy was formulated according to this principle on the probable. Oke, berarti di sini ditolak sama science ya, teman-teman. Physics maksud saya. Sama physics. Kita cek jawabannya di A, B, C, D ya. Ini tulis predikat allocation speed omicron. Namun, nah di sini di kalimat selanjutnya ya. Namun, tapi sebelumnya sih sudah disebutkan teman. Disebut di kalimat pertama di situ ada kata scientific and philosophical ground. Jadi sudah ditolak. Intinya ada yang nggak setuju dengan determinism, yaitu dari segi scientific atau keilmuan dan filsafat kayak gitu. Dan di sini didukung dengan kata fisik ya, secara fisika. Jadi namun penelitian-penelitian di bidang fisika telah mendemonstrasikan bahwa lokasi dan kecepatan dari minuscule particles itu adalah benda-benda yang kecil sekali. Minuscule itu artinya dari kata minute, teman-teman. Artinya kecil. Seperti electrons itu merupakan hasil dari behaviors di sini diartikan reaksi-reaksi ya teman. Reaksi-reaksi yang random itu maksudnya tidak bisa diduga atau acak yang begitu aja terjadi begitu aja. Rather than predictable results, bukan hasil dari sesuatu yang sudah di predetermine itu, yang sudah ditentukan dulu di awal oleh kondisi-kondisi yang ada sebelumnya. Berarti udah ketemu ya teman. Buktinya di sini dijabarkan menggunakan fisika. Kalau kita cek lagi di ABCD yang menggunakan hukum fisika, yang alfa misalkan scientific proof itu adalah bukti saintifik, yang mana yang tadi ya ngomongin elektron tadi teman-teman, kemungkinan alfa bisa. Yang bravo data from the science and philosophy of determinism. Nah tadi filosofinya nggak ada, jadi atau kita cek sebelumnya ya. According to this principle on probable behavior, the inability to observe predict. Nah ada philosophically juga sih sebenarnya. In this passage based on, jadi kemungkinan bravo juga bisa ya teman-teman. Ternyata ada kata of determinism, yang mana nanti kalau diartikan sains dan filosofi ini dari segi determinism, yang mana di kalimat pertama sudah ditolak. Determinism itu tidak menganut atau tidak disetujui ya sama sains dan filosofi. Berarti di sini salah teman-teman. Nggak ada pandangan sains sama filosofi untuk determinism. Berarti bravo salah. Yang Charlie, principles or assumptions from different fields of study. Prinsip dan asumsi dari berbagai bidang keilmuan yang berbeda. Bukan ya teman, tadi cuma disebutkan fisika saja sih. Tidak ada keilmuan yang lain, nggak ada sains yang lain, cuma fisika, berarti yang Charlie bukan. Yang Delta, philosophical doubt about free will. Berdasarkan ini, philosophical atau keraguan filosofis mengenai free will. Nah, atau boleh ada free will itu mungkin diartikan determinism ya teman-teman. Mungkin nanti kita akan menemukan free will di sini. Coba kita cek ya, free will. Harusnya sih ada teman-teman, karena di jawaban disebutkan, atau kalau nggak itu yang artinya sama. Philosophically di sini ya. Nah ternyata ada ya, free will itu ternyata benar. Philosophically, the principal opposition of determinism emanates from those who see humans as creatures in possession of free will. Jadi, jadi secara filsafat, keraguan secara filsafat mengenai, bukan ya teman-teman, jadi filsafat itu bukan ragu mengenai
kehendaknya manusia memiliki kehendak. Di situ malah justru alasan filosofisnya menolak determinisme itu karena manusia itu memiliki kepemilikan ya. Imposition itu memiliki. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas kayak gitu. Berarti bukannya keraguan tapi malah justru dia menyajikannya dengan fakta free will. Berarti yang delta salah, teman-teman. Berarti fix jawaban nomor 44. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Lanjut nomor 45. The word minuscule ya, teman-teman, yang tadi saya bahas, minuscule itu adalah persamaannya minute tulisannya minute, kayak minute itu teman-teman, menit. Nah, itu artinya sebenarnya kecil kayak gitu. Kita cek ABCD yang artinya kecil. Yang alpha charge itu artinya memiliki listrik atau memiliki charge itu apa ya? Berisi listrik kayak gitu. Yang Bravo fast moving, bergerak dengan cepat, bukan. Yang Charlie circular, berbentuk circle atau berbentuk lingkaran, bukan ya. Yang Delta tiny, kecil, fix. Nomor 45 jawabannya adalah Delta, teman-teman. Oke, lanjut nomor 46. According to the passage, which of the following is not true about the principle of indeterminacy? Kata kunci teman-teman adalah indeterminacy, dan ingat yang ditanyakan adalah yang not true, teman-teman. Ini adalah unstated detail. Jadi kita cari di indeterminacy yang nggak disebutkan, kayak gitu. Jadi yang disebutkan nggak bisa jadi jawaban ya. Kita cari dulu indeterminacy, ternyata ada di line ke-6, teman-teman. Kalau kita baca, as a result of these studies, the principle of indeterminacy was formulated in 1925 by Werner Heisenberg. Kalau diartikan sebagai hasil dari penelitian-penelitian tersebut atau sebelumnya tadi, prinsip dari indeterminacy itu terlahir atau diformulasikan di tahun 1925 oleh Werner Heisenberg. Berdasarkan prinsip ini, hanya behavior itu maksudnya adalah kejadian yang mungkin terjadi dari elektron itu bisa diprediksi. Tapi ada juga yang nggak bisa diprediksi, maksudnya seperti itu ya. The inability to absolutely predict the behavior of electrons casts doubt on the universal applicability of a natural law of determinism. Kalau diartikan, ketidakmampuan memprediksi secara pasti kejadian-kejadian atau tingkah-tingkahnya atau gimana ya ngomongnya, perilakunya elektron, teman-teman ya, itu menimbulkan keraguan mengenai applicability itu adalah apa sih, penerapan secara universal atau secara umum dari hukum alam, yaitu determinism tadi, teman-teman ya. Jadi itu tadi kita baca ya ABCD. Yang alpha, it was formulated based on studies in physics, tadi disebutkan ya, hasil dari as a result of the studies, maksudnya hasil dari penelitian-penelitian di bidang fisika ya. Berarti alpha benar, nggak bisa karena yang ditanyakan adalah yang tidak benar, teman-teman. Yang Bravo, it is philosophically unacceptable, secara filsafat tidak bisa diterima. Nah, ini nggak nyambung ya, teman-teman. Ternyata masih lanjut ya, ada kata philosophically. Sorry, teman, berarti kita masih ketinggalan informasi selanjutnya. Philosophically, the principal opposition of determinism. Yang ditanyakan adalah indeterminacy ya, teman-teman. Berarti dia mendukung secara filsafat kayak gitu. Dan yang Bravo itu secara filsafat itu tidak bisa diterima. Berarti salah ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Bravo, karena philosophically berarti dia juga didukung dengan teori filsafat. Prinsip dari lawan dari determinism itu muncul dari kepercayaan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang memiliki kehendak bebas. Seperti itu. Berarti didukung juga, indeterminacy itu didukung dengan filsafat. Sedangkan yang Bravo itu tidak didukung. Berarti Bravo salah ya, teman-teman. Berarti jawaban nomor 46 ketemu, jawabannya adalah Bravo. Atau kita cek dulu Charlie dan Delta. Yang Charlie, it has been in existence for more than a decade. Kita cek apakah ada. Nah, it has been berarti sampai sekarang ya, teman-teman. Mulainya adalah 1925. Pernyataannya adalah lebih dari 10 tahun. A decade itu 10 tahun. 1925 sampai 2021, teman-teman ya, itu pasti sudah lebih dari 10 tahun. Berarti Charlie udah benar. Berarti Charlie bukan jawabannya. Kemudian yang Delta, it is concerned with the random behavior of electrons. Jadi berhubungan dengan perilaku atau ya perilaku yang acak atau tidak bisa
prediksinya dari elektron. Seperti itu. Berarti delta juga benar, tidak bisa jadi jawaban. Fix nomor 46 yang salah adalah yang Bravo. Berarti jawabannya Bravo ya, teman-teman, nomor 46. Kita cek lagi nomor 47. The expression emanates from, emanates itu lahir dari, teman-teman, ya, atau muncul dari, kayak gitu, hadir dari, kayak gitu. A, B, C, D yang artinya hadir dari adalah yang alpha, derive from, didapat dari, kayak gitu, atau dibuat dari, kayak gitu. Nah, berarti jawabannya alpha ya. Yang Bravo differs from itu berbeda dari. Yang Charlie itu in contrast to, sama kayak Bravo, berbeda dari. Yang Delta subordinate maksudnya adalah anakan dari. Bukan ya, teman-teman, di sini dilahir dari atau diambil dari. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Oke, lanjut nomor 48. It is implied in the passage that free will is, bisa disimpulkan di teks bahwa free will adalah, oke, kita cek ya di teks tadi, free will philosophically the principal opposition of determinism emanates from those who see human as creator in possession of free will. Jadi dilawan secara filsafat ya, determinism itu dilawan dengan kepercayaan bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas, kayak gitu. Jadi tidak bisa dibaca, maksudnya nggak bisa diprediksi seperti itu. Kita cek selanjutnya kalimatnya, human decisions may be influenced. Nah, berarti ketemu ya, free will di sini maksudnya adalah human decision atau keputusan-keputusan yang dilakukan sama orang, kayak gitu. Kita cek A, B, C, D, apakah ada yang disebutkan tadi, yang alpha accepted by all philosophers. Oh, apakah kehendak bebas itu diterima oleh semua filosofer ya, teman-teman? Sepertinya tapi di sini tadi tidak ada ya, maksudnya tidak ada semua, tapi di situ ada philosophically, secara filsafat. Mungkin semua filosofer juga setuju ya, teman-teman, tapi kita tahan dulu, kita cek jawaban yang lain, mungkin ada yang lebih benar seperti itu. Yang Bravo, a direct outcome of Werners principle of indeterminacy. Hasil langsung dari prinsip-prinsip Werner mengenai indeterminasi. Bukan ya, prinsip Werner sendiri membahas tentang perilaku elektron, bukan secara prinsipal. Berarti bukan yang Bravo, teman-teman. Yang Charlie, the antithesis of determinism. Nah, antitesis itu adalah yang tidak setuju atau teman-teman, yang membuktikan salah, kayak gitu. Misalkan saya punya teori ini, terus ada teori lain setelah teori saya yang membutuhkan teori saya, itu namanya adalah antitesis. Yang mana di teks ini, indeterminasi itu adalah lawannya determinism. Yang mana sama dengan pengertian antitesis. Berarti yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman, yang benar-benar tertulis. Sedangkan yang alpha itu nggak ada di teks, teman-teman. Accepted by all philosophers nggak ada. Mungkin ada kata philosophically, maksudnya secara filsafat. Mungkin si penulis aja, mungkin mengfilsafatkan seperti itu. Tapi di teks nggak ada keterangan semua filsuf setuju seperti itu. Berarti alpha bukan. Yang delta, a natural law, hukum alam itu ngomongin determinism ya, bukan ngomongin indeterminasi. Seperti itu. Berarti jawabannya yang Charlie, nomor 48, teman-teman. Lanjut, nomor 49. Ada kata unforeseen. Teman-teman, foresee sendiri artinya adalah meramal. Meramal ya, bukan melamar, teman-teman. Meramal atau memprediksi. Kita cek, dan kalau ada an-nya di depan, itu untuk bilang tidak. Berarti unforeseen itu tidak bisa diprediksi. Cek A, B, C, D yang artinya tidak bisa diprediksi. Nah, daripada nemu yang susah-susah, yang delta itu sudah ketemu, teman. Unpredictable. Nah, berarti jawaban nomor 49 jawabannya adalah delta ya, tidak bisa diprediksi. Unforeseen, sama. Artinya foresee sama predict itu sama. Ya, artinya memprediksi. Oke, lanjut nomor terakhir, teman-teman, nomor 50 ya. Where in the passage does the author mention who developed the contrary principle to determinism? Nah, tadi ya siapa namanya? Werner tadi. Teman-teman, dia bikin indeterminasi, yaitu lawannya dari determinism. Dia ada di line ke-6 ya, teman-teman. Ini line ke-5, ini line ke-6, berarti 6 ke-7. Berarti jawaban nomor 50 adalah Bravo. Nah, itu tadi adalah soalnya ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan nih sebelum kita ke cara menghitung skor untuk reading. Kalau nggak ada, kita silakan. Sir, nomor 48 tadi apa, Sir? 48 free will. Free will itu yang ditanyakan adalah di dalam teks itu bisa disimpulkan bahwa kehendak bebas adalah, atau is apa? Suruh melanjutkan isnya.
Jadi kalau yang alpha accepted by all philosophers, diterima oleh semua filsafat, tidak ada di teks ya, walaupun di teks ada kata secara filsafat. Kemungkinan ini maksudnya secara filsafat oleh si penulis aja, ya. Yang Bravo, a direct outcome of Werner's principle of determinacy itu hasil langsung dari prinsipnya Werner's mengenai indeterminacy, bukan ya, karena hasil langsungnya adalah itu tadi tesis kalau behaviornya elektron. Jadi intinya nggak semua kejadian di alam itu bisa diprediksi. Contohnya perilakunya elektron. Jadi itu nggak bisa diprediksi. Jadi random seperti itu, teman-teman. Makanya dia bikin sendiri. Berarti yang Bravo bukan ya, itu direct outcome-nya, yang filosofinya itu bukan direct outcome-nya, teman-teman. Sedangkan free will itu adalah secara filsafatnya, bukan secara hasil dari penelitiannya Werner Heisenberg atau teorinya Heisenberg. Berarti Bravo bukan. Yang Charlie the antithesis of determinism. Free will itu atau kehendak bebas itu adalah yang melawan determinism ya, teman-teman. Jadi determinism itu bukan kehendak bebasnya manusia atau bukan hasil dari kehendak bebasnya manusia, tapi dia kejadiannya begitu saja. Memang semua itu sudah ada akibat sebab akibatnya, seperti itu, teman-teman. Ya, maksudnya seperti itu. Tapi ternyata ditolak. Ada juga yang nggak bisa diprediksi karena perilakunya elektron itu nggak bisa diprediksi, kayak gitu contohnya. Kalau di filosofi ada beberapa yang nggak diprediksi. Contohnya adalah perilaku manusia yang dia memiliki kehendak bebas. Berarti nomor 48 jawabannya adalah yang Charlie, antitesis ya, teman-teman. Oke, begitu, Miss. Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Thank you, sir. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lain, atau ada pertanyaan silahkan, teman-teman, langsung saja. Share boleh ulang nomor 36 nggak? Nomor 36, baik. Kita langsung loncat ke nomor 36, teman-teman. Nah ini, nomor 36 adalah which of the following statements is true according to the passage. Nah, ini kalau dicek ABCD itu semua ada Scott Joplin, teman-teman. Berarti ini ngomongin Scott Joplin ya. Mari kita baca kalimat yang mengandung kata Scott Joplin. Jadi Scott Joplin itu merupakan salah satu performer atau komposer jazz ya, jenisnya adalah ragtime yang terkenal kayak gitu. Dia lahir di tahun 1868, terlahir di mantan budak, jadi bekas budak kayak gitu, teman-teman. Berarti ketika dia lahir ya sudah bukan budak lagi, tapi sebelumnya orang tuanya itu adalah budak. Scott Joplin earned his living from a very early age playing the piano in bars along the Mississippi. Scott Joplin itu mengumpulkan uang atau earn his living itu maksudnya bekerja ya, bekerja sejak umur yang sangat muda, bermain piano di bar-bar. Bar-bar itu maksudnya di bar ya, teman-teman. Di sana banyak barnya sepanjang sungai Mississippi. Salah satu dari pekerjaan umumnya yaitu di Maple Leaf Club. Nah, ini nama tempat ya, teman-teman, di Sedalia, Missouri. Yang mana di sana itu dia memulai menulis komposisi 500 komposisi kayak gitu, atau 500 susunan lagu yang dia kemudian nanti hasilkan. Yang paling terkenal di antaranya adalah The Maple Leaf Rag. Itu tadi ya. Kalau kita cek ABCD yang alpha, Scott Joplin was a slave when he was born. Scott Joplin itu terlahir menjadi budak. Masa dia lahir langsung budak? Bukan ya, dia terlahir sebagai musisi, teman-teman, atau komposer atau performer. Berarti alpha salah. Yang Bravo, Scott Joplin's parents had been slaves before Scott was born. Jadi Scott Joplin parents itu pernah menjadi budak kayak gitu. Jadi had been bisa diartikan pernah saja ya, atau sudah menjadi budak sebelum Scott itu dilahirkan. Nah, ada kata former tadi, kata kunci teman-teman. Former itu mantan, teman-teman, atau bekas ya. Berarti jawabannya adalah Bravo. Yang Charlie salahnya, Scott Joplin had formerly been slave. Nah, sama. Sebelumnya pernah menjadi slave. Di teks tidak ada keterangan kalau dia pernah menjadi budak. Yang Delta, Scott Joplin's parents were slaves when Scott was born. Jadi orang tuanya Scott itu merupakan budak ketika Scott itu terlahir. Jadi masih ketika Scott lahir masih menjadi budak. Bukan ya, teman-teman, karena ada kata former, mantan, berarti bekas. Berarti udah nggak lagi budak ketika si Scott ini lahir. Berarti jawabannya adalah Bravo, Miss, nomor 36. Gimana, teman-teman? Oke, thank you. Alright, adakah pertanyaan lain? Baik, kalau nggak ada kita ke penghitungan ya, teman-teman. Caranya menghitung nilai TOEFL. Jadi caranya menghitung seperti ini. Teman-teman nanti misalkan sudah ketemu nih jawaban benernya ada berapa, itu ada indikatornya yang mana di slide selanjutnya. Nanti bisa dicek, slide akan saya kirim ya.
Jadi bisa dicek misalkan saya benar 3, berarti 27. Nah, itu tak kalikan 10, berarti 270. Itu yang biru ya, converted score section 1 itu listening. Yang biru ini listening, yang oranye ini adalah structure, yang hijau ini adalah reading, teman-teman. Ya, ini adalah jumlah soalnya yang putih. Nah, benar berapa nanti kita urut ke kanan. Misal di listening tadi 27, 270 berarti. Structure correct answer indikatornya ada berapa? Misalkan structure benar semua, 50. Sorry, soal structure 40 ya, teman-teman. Berarti 40, berarti 68 kali 10, berarti structure saya nilainya 680. Kemudian correct answer indikatornya reading itu dikali 10 juga. Misalkan reading saya benar 30 misalkan. 30 itu 480 berarti teman-teman. Nah, nanti ditambahkan yang listening tadi, structure tadi sama reading kemudian dibagi 3. Itu nanti akan ketemu skornya teman-teman. Ya. Jadi ini nanti akan saya kirim. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti pengen menghitung